Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eva Latifatul Hazizah dengan NIM 2020-008157 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tanuan Siswa Yogyakarta. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi terkait Just in Time pada PT Alinko Karangproso Malang, Indonesia. Next. Nah, sebelum kita membahas tentang just in time, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu just in time. Nah, just in time sendiri itu suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai suatu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksinya, sehingga perusahaan itu mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa sesuai dengan kehendak konsumen tersebut dalam tepat waktu. Next. Adapun di sini kita juga harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dari PT Alinko tersebut. Nah, PT Alinko ini merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang pembuatan produk-produk kelistrikan. Hasil produksi PT Alinko ini berupa part-part kemasan elektronik, yaitu OB-DOS, kandidat terminal kabel, junction box, regulator, klem kabel, stiker, wall plug, surface mounting, outlet telepon, sok pipa, klem pipa, distribusi, box 4. Nah, pada penelitian ini difokuskan ke produksi klem kabel yang berbahan baku biji plastik, PP atau polipropilenen. Nah, pada tahun 2015 ini PT Alinko merencanakan dan menghasilkan produksinya klem kabel ini sebanyak 5.976.000 pieces per tabel 3. Nah, sistem persediaan just in time pada perusahaan untuk membeli persediaan bahan baku ini tentunya sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan pada produksi, sehingga tidak terjadi pemborosan dan untuk pembelian bahan baku kembali. Pada tahap awal perencanaan ini, pembelian bahan baku harus disesuaikan dengan target produksi sehingga tidak akan melebihi pembelian persediaan bahan bakunya. Next. Ini ada penerapan just in time pada PT Alinko. Nah, PT ini mempunyai penerapan berjumlah 2. Yang pertama, yaitu penerapan sistem just in time atau JIT pada persediaan bahan bakunya itu untuk memenuhi kebutuhan produksi klem kabelnya. Pada tahun 2015, PT Alinko ini merencanakan dan menghasilkan produksi klem kabel sebanyak 5.976 per pieces tadi. Kemudian, sistem persediaan JIT ini berusaha untuk membeli persediaan bahan bakunya sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan produksi, sehingga tidak terjadi pemborosan pembelian bahan bakunya. Pada tahap awal, perencanaan pembelian bahan baku ini harus disesuaikan dengan target produksi, sehingga tidak akan melebihi pembelian persediaan bahan baku berdasarkan penelitian dari PT ini. Nah, PT Alinko ini saat membutuhkan bahan bakunya itu per kg bahan baku dari polipropilenan ini dalam menghasilkan 100 pieces klem kabelnya. Dan kapasitas kebutuhan bahan baku ini setiap keluaran produk klem kabel bersifat normal atau sama ya. Jadi untuk penghasilan 1 pieces membutuhkan 0,1 kg bahan baku atau polipropilenan, maka dari itu perlu membuat perencanaan kebutuhan bahan bakunya sesuai dengan kebutuhan untuk produksi klem kabel dengan sistem just in time-nya tersebut. Nah, berdasarkan penerapan sistem just in time ini pada perencanaan kebutuhan bahan bakunya dihasilkan sebanyak tadi ya yang sudah saya jelaskan di awal, sebanyak 59.760 kilo per kilogramnya. Kebutuhan bahan baku dengan sistem just in time ini menimbulkan efisiensi pada pembelian kebutuhan bahan bakunya, yang mana pada direncanakan perusahaan ini sebanyak
63.250 kg. Nah, selisih efisiensi kebutuhan bahan baku ini direncanakan perusahaan dengan sistem just in time pada sebanyak 3.490 per kilogram atau 0,06%. Nah, jadi perusahaan ini bisa menerapkan sistem just in time-nya agar apa? Agar tidak terjadi kelebihan perencanaan kebutuhan bahan baku dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Nah, kemudian pada saat tahapan selanjutnya, perusahaan ini harus menjalin kontrak jangka panjang kepada perusahaan pemasok atau vendor bahan baku ini supaya ketika bahan baku dibutuhkan perusahaan, tinggal menghubungi dan mengkonfirmasi rencana kebutuhan bahan bakunya, sehingga dapat dilakukannya tahap pembelian bahan baku tersebut. Nah, berdasarkan penelitian langsung di PT Alinko ini, harga pada bahan baku PP atau polipropilenen selama tahun 2015 hingga sekarang seharga 9.800 per kilogram. Jadi tidak mengalami perubahan harga sama sekali. Yang kedua, atau yang penerapan yang kedua, yaitu efisiensi dan efektivitas penerapan sistem just in time pada persediaan bahan baku PP atau polipropilenen untuk memenuhi kebutuhan produksi di PT Alinko Karangploso Malang. Nah, dari penerapan yang kedua ini ditinjau dari segi biaya pemesanan bahan bakunya, penggunaan sistem just in time ini menimbulkan efisiensi sebanyak atau sebesar 0,025% yang akan mengurangi biaya pemesanan pada persediaan bahan bakunya. Nah, hal ini karena berhubungan dengan kuantitas bahan baku yang dipesan, maka ditinjau dari biaya penyimpanannya. Dengan sistem just in time ini menimbulkan efisiensi sebanyak atau sebesar 0,06%. Nah, dari hal ini kita bisa melihat dampak dari keefektifan dan keefisiensiannya penggunaan listrik pada pemakaian mesin. Nah, jadi total biaya tersebut akan menimbulkan efisiensi biaya sebesar 38.725.000 atau 0,05% pada persediaan bahan baku ini untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Nah, jadi penerapan sistem just in time ini pada persediaan bahan baku ini memenuhi kebutuhan produksinya. Perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam memenuhi sistem perencanaan dan pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan PT Alinko ini. Next. Ini ada manfaat just in time pada PT Alinko. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kemudian yang kedua itu mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. Yang ketiga ada pengurangan waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang keempat, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Kemudian yang kelima, ada mengurangi lead and time karena ukuran lot yang sangat kecil sehingga sel produksi itu memberikan feedback terhadap masalah kualitas. Dan yang keenam, ada penggunaan mesin dan fasilitas lebih banyak atau lebih baik, menciptakannya hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang selanjutnya ada layout pabrik yang lebih baik dan integrasi yang lebih baik antara fungsi-fungsi seperti pemasaran dan pembelian dan diproduksinya. Dan ya, manfaat yang terakhir itu ada pengendalian kualitas dalam prosesnya. Next. Nah, di just in time ini memiliki tujuan. Yang pertama itu ada zero defects atau tidak ada barang yang rusak. Kemudian ada zero inventories, yaitu suatu logistik yang fleksibel, berarti distribusi barang dalam jumlah yang diperlukan itu pada waktu yang dibutuhkan sehingga akan tercapainya suatu produk. Kemudian ada zero setup time and lot size of one, yang berarti tidak ada waktu setup.
Yang selanjutnya ada zero lead time atau total waktu yang dibutuhkan dari proses pemesanan ini hingga penerimaan bahan produk oleh konsumen. Kemudian ada zero part handling yang berarti tidak ada penanganan atau penanggulangan. Next. Ini dari materi yang saya sampaikan tentang just in time pada PT Alinco dapat saya simpulkan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis penerapan tadi atau penerapan sistem just in time pada persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksinya, dapat diambil kesimpulan bahwa PT Alinco ini bisa diterapkan pada sistem just in time-nya dalam pemenuhan kebutuhan produksi dan akan meningkatkan efisiensi biaya produksi perusahaan dan menimbulkan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk produksinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai just in time pada PT Alinco Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.